Ya. Waktu itu yang paling menyakitkan bagi Ya teman-teman dianggap orang gila lah seperti itu. Kok Kita membuat ngoyo-ngoyo. wisata Tidak mungkin gitu ya. wis apa bondone wis turah gawe ngono Ya. ora nek bayare nyambut gawe ngono. Apa? apa gunane? Gunane apa? Terus asile saka kono ya apa seperti itu. Ya kami DNA Soul, always connected with you. Baik pemirsa DNA yang berbahagia, kali ini DNA syuting di tempat yang sangat spesial Berbeda. seperti biasanya ya. Jadi bisa kita lihat suasananya cukup adem, cukup alami dan cukup segar. Nah, Oke. tentunya tempat spesial ini mempunyai cerita tersendiri. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kita ini sedang di mana dan juga kesegaran alam ini nantinya semoga tetap bisa dinikmati oleh Ya. anak cucu. Amin. Oke, bersama kita sudah ada yakni kelompok wisata atau Pok Ya. Darwis Jurang Senggani. Selamat pagi. Pagi. Oke, Pak Suparti mungkin bisa diceritakan ini. Jadi bagaimana awal mula Jurang Senggani ini kok menjadi tempat wisata yang favorit di Tulungagung ini? Ya, awal mulanya kami bersama teman-teman mungkin pada saat itu tidak terlalu lama dalam proses merencanakan wisata. Pada awalnya di sini adalah titik akhir, bukan inilah awal mulanya kita yang dirintis yaitu untuk air terjunnya di Jurang Senggani. Oh, berarti ya, Iya. tujuan awal sebenarnya Jurang Senggani Ya, Air terjun tujuan itu. awal kita merintis itu yang kita rintis itu air terjunnya. Air Setelah terjun. itu di sini itu sebenarnya untuk konsep pertama tempat parkir atau tempat istirahat istilahnya. Pada saat itu kita merintis sekitar 2015. 2015 dengan anggota 15 orang, kurang lebih 15 atau 12 sampai 15 orang. Itu untuk pengelola awal di tahun 2015 kita merintis. Pada saat itu wilayah yang di atas di sekitar air terjun itu memang masih alam belantara. Ya, Belum masih pernah hutan dijamah belantara. orang satupun pada saat itu. Teman-teman bersama waktu itu memang dari pihak pemerintah desa juga mendukung dengan Ya. prosesnya Perintisan. perintisan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang air terjun sudah dapat dijamah Oh, orang, sudah bisa ya, ditembus, bisa diakses ditembus, ya. Dengan jalan setapak ini, Pak. awal mulanya jalan setapak, Ya. akhirnya kita kembangkan untuk sepeda motor bisa, dan sampai sekarang pada tahun 2017 awal itu Ya. dengan adanya dana desa kita ada pelebaran jalan ke arah air terjun walaupun belum tembus sampai air terjun, tapi di mungkin sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 kilo itu untuk pelebaran jalan mulai dari sini sampai ke air terjun. Dan untuk berikutnya awal mulanya setelah begitu teman-teman itu menembus jalan bisa sampai ke air terjun, akhirnya kita kembangkan di sekitar ini, di sekitar bumi perkemahan ini. Pada saat itu konsep kita itu tempat parkir dan tempat beristirahat atau istilahnya ini tempat kuliner lah untuk dulu itu rencana Untuk transit ya, untuk transitnya. transit gitu. Pada saat itu rencana kedepannya memang pengunjung itu titik awal atau titik akhir dari sini kita manfaatkan ke sana itu ojek untuk awal prosesnya. Artinya memang rencananya disiapkan ojek Ya, untuk ke sana ya. seperti di Puncak Kelut itu ya. Ya, konsep awalnya Iya, gitu, iya. cuma akhirnya mungkin dari pihak pemerintah desa juga daerah juga mendukung dengan adanya wisata yang ada di Jurang Senggani ini khususnya, akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah gitu. Oke, berarti tahun 2015. Awal mulanya 2015. Awal mulanya ya. menembus, merintis dulu, membuka akses menuju air terjun Jurang ya. Senggani. Ya, kemudian ke Kemudian titik ini namanya dulu apa? Titik ini sebelum Jurang Senggani itu. Kalau ini sebenarnya lahannya masyarakat itu tanamannya yo rumput gajah, jagung, palawija campur, ya. Kalau nama Magersari itu gimana sejarahnya? Lah, sini. Atau sebenarnya bukan di sini? Magersari itu yang perkampungan sebelah ini. Oh, perkampungan Iya. sebelahnya Iya. Magersari Iya. gitu. Kemudian sini dinamakan sesuai dengan nama air terjun gitu ya. Ya, sebenarnya kalau di daerah ini orang bilang atau masyarakat bilang itu daerah ini dulunya itu Cining atau apa itu namanya Cining ya. Namanya Cining ya. Itu orang-orang julukan atau masyarakat masyarakat bilang itu
alas cining kan, Alas alas cining. cining ya. Akhirnya dikembangkan, kita bekerja sama dengan pihak perhutani dan daerah untuk pengembangan wisata di sekitar ini. Akhirnya alhamdulillah dari pihak-pihak yang terkait itu selalu mendukung dengan kegiatan yang kita rintis bersama itu. Ya. Berarti ini ujungnya perkampungan penduduk ya. Artinya menuju ke atas sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya. Oh, Ini sudah ujungnya terakhir untuk perkampungan. Oke. Kira-kira berapa tinggi dari permukaan laut ini, ketinggian ini? 700. Kalau dari air terjun ya, dari air terjun sekitar 750 sampai 800 Dari dari DPL. ketinggian DPL. DPL sini ke air terjun maksudnya. Enggak, artinya ketinggian daerah ini. Daerah daerah ini 700. 700-an ya. kalau dari titik ini menuju air terjun berapa kilo? Ada 4 kilo 600 sampai sini sampai air terjun. Kalau jalan kaki berapa menit? Ya Hampir kalau 1 jam. 1 jam. kalau ya? jalannya santai mungkin 1 jam sampai 1,5 Iya. jam lah kalau jalannya nyantai. Iya. Oke. Mas Karni, bisa diceritakan ya awal mula kenapa ini kok harus membentuk wisata di sini? Dengan konsep alam. Dan tentunya pasti awalnya itu masih sulit ya. Ya. Itu bisa ceritakan apa yang memotivasi teman-teman kelompok ini untuk ayo kita bangun ini sebagai tempat wisata gitu. Bisa ceritakan mungkin Mas Karni atau Mas Pardi. Kalau teman-teman sini kita punya potensi seperti ada 4 air terjun. Ada 4 air terjun di sini ya. ya. Ya, apa saja itu? Batu Prongos, 3 bidadari, Jurang Senggani sama apa itu? Konang. Oh, Jurang. air terjun Konang. Air terjun Konang. Oh, saya belum tahu nih. Ya. Kalau potensi sini banyak, Mas. Ya. Kayak pendakian juga bisa ditempuh, sudah bisa diakses seperti itu. Dan kami sebagai pemuda kita punya potensi, alangkah lebih baiknya potensi ini dikelola dengan baik dan bisa dikembangkan di masyarakat agar masyarakat bisa mendapat income dalam usaha di wisata. Seperti itu. Ada peningkatan ekonomi selain tentunya mungkin perkebunan, peternakan yang sudah ada gitu ya. Oke. Awal mula ini didirikan pro kontranya ini seperti apa? Pasti ada dong. Bisa ceritakan Banyak tantangannya, banyak tantangan. yang paling greget itu seperti apa? Ya kami Awal mula itu tantangan didirikan. itu sebagai motivasi kami sebagai teman-teman Pak Darwis juga Karang Taruna itu untuk motivasi kita merintis membuat itu sangat banyak cacian olo-oloan dari luar dan juga masyarakat yang kurang sepaham sama kita. Iya. Waktu itu yang paling menyakitkan bagi Ya Teman-teman kita teman-teman dianggap orang gila lah seperti itu. kok Kita buat ngoyo-ngoyo. wisata, Tidak mungkin gitu ya. wis apa bondone wis turah kae ngono Ya, rene bayare nyambut gawe ngono opo apa gunane opo terus asile saka kono ya apa seperti itu. Ya kami kalau teman-teman ya itu motivasi kita, ayo dibuktekne kalau pemuda bisa seperti itu. Oke. Jadi memang pro kontranya selalu ada ya, dan Pasti itu ada. Oke. yang jelas pro kontra itu sebagai cambuk untuk memotivasi agar kita lebih maju kan gitu. Oke, setelah perjalanan setelah tempat wisata ini dan utamanya Pok Darwis ini berjalan ya, mungkin bisa ceritakan perjalanannya dari awal ketika diresmikan itu pengunjungnya berapa atau mungkin fasilitasnya masih berupa apa itu bisa ceritakan Dari seperti nolnya. mungkin. Ya, gini berkaitan dengan pengembangan wisata yang ada di Jurang Senggani. Pada awalnya kita buka resmi tahun 2017 awal. Nah, pada saat itu sebelum ada pembukaan resmi memang kita berlakukan untuk free bagi pengunjung di tahun 2016. Ya. Kita manfaatkan cuma sukarela aja untuk masuk untuk kebersihan atau gimana. Waktu itu sambil menunggu perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait mungkin dari Perhutani dan daerah, akhirnya tahun 2017 kita resmi dijadikan mitra atau kerjasama dengan pihak Perhutani daerah dan pemerintahan desa pada saat itu. Tahun 2017 mungkin pada saat itu luar biasa untuk pengunjungan karena ya memang wisatanya memang baru terus masih alami juga. Ya. Dan pada saat itu fasilitas yang ada
mungkin cuma gazebo aja, mungkin Mm-mm. belum ada penambahan dari pihak-pihak yang terkait, mungkin dari dinas belum bisa pada awal-awalnya belum Sebenarnya masih memberikan minim bantuan. fasilitas Iya, ya. minim fasilitas, cuma Tapi- kita lahan aja. Lahannya tapi pengunjungnya ketika dibuka luar biasa. Luar biasa. Ya, pada saat itu kita yang sangat kewalahan, hampir kewalahan itu pada saat tahun baru 2018 kalau tidak salah. 2018 itu memang luar biasa untuk pengunjung, sampai-sampai untuk khususnya Pok Darwis yang ada di sini itu kewalahan. Kita minta bantuan dari pihak luar, khususnya di masyarakat, dari pemuda-pemuda yang di luar, bukan anggota Pok Darwis. Kita manfaatkan dari teman-teman itu untuk membantu kegiatan mulai dari masuk dari arah Sendang. Oh, dari Kita Argo jaga Village. ya, kita jaga. Kita minta bantuan dari teman-teman karena pada saat itu memang Pok Darwis kewalahan, merasa kewalahan dengan saking adanya pengunjung. Ya, ramainya luar ya. biasa. Sampai berapa itu Pak? Kisaran untuk pengunjung mungkin pada tahun baru ya, kita ngomongnya di tahun barunya kurang lebih ya hampir kalau 10.000 ada Mas. 10.000 pengunjung. Iya, pada awalnya. Untuk Artinya awal dibuka, kemudian pas pas momen tahun baru Mhm. pencapaiannya seperti itu. ya pada saat itu memang kita juga masih semangat-semangatnya Ya. kita beri hiburan di sini untuk memancing memang gimana Memperkenalkan. untuk memperkenalkan Ya. kita bekerja sama dengan desa untuk ada hiburan di sini. Ya. Gitu, mungkin itu. Mungkin menambahi lagi berkaitan dengan tadi yang bagaimana dengan tantangan bagi teman-teman Pok Darwis Ya. yang sangat berat itu memang pada awalnya dibukanya ini Mas. Mhm. Nah, tantangan yang sangat berat yaitu bertantangan dengan masyarakat yang mempunyai wilayah sekitar untuk wilayah. Nah, padahal saat pada waktu itu lahan ini kan miliknya masyarakat si Ya. A, si B, si C. Untuk pembebasan itu pun itu sangat bertantangan. Bahkan sampai pada saat itu kita juga dilaporkan dari pihak yang berwajib ya Mas. Ya. Sampai dilaporkan Iya, polisi ya. berkaitan dengan lahan yang mau dibebaskan. Demi untuk keamanan karena kami sudah bekerja sama dengan resmi dengan pihak perhutani, kita manfaatkan lembaga yang ada, lembaga mitra perhutani. Ya. Baru yang membebaskan itu bukan kami selaku Pok Darwis, cuma lembaga yang di bawah naungannya perhutani. Oh. Itu ya. bagi pesanggem atau yang penggarap ini mungkin merasa akhirnya tidak begitu. Oh, artinya ya. yang rewel itu petani penggarap di bawah naungan ini ya. Iya, pada awalnya itu Iya, mungkin iya. ya itu memang benar yang dikatakan Mas Tarni selaku ketua. Ya. Orang bilang yang mau merintis itu seakan-akan orang gila. Ya. Apa tujuannya, apa manfaatnya, apa hasilnya. Ya. Nah, pada awalnya memang gitu. Cuma ya memang teman-teman sudah gimana ya, sudah komitmen bersama. Walaupun kita diolok-olok, walaupun kita dicaci, semakin kita semangat. Toh sampai sekarang kenyataannya kayak walaupun masih keadaan begini ya lumayan lah untuk mungkin yang dulu itu khususnya di wilayah kami itu sepi dari orang-orang yang mungkin dari luar kota. Ya. Dengan adanya wisata sekarang ya luar biasa lah. Mungkin jalan itu kalau sudah mungkin dibuka resmi, kalau nggak ada COVID mungkin ya lumayan lah. Ramai. Mungkin masyarakat juga merasakan kok malih gini dulu itu enggak gini kan gitu, mungkin itu. Oke, Mas Karni. Jadi setelah 2018 ini kemarin tahun baru, momen tahun baru itu membludak ya. Artinya baru dibuka, momen tahun baru pas, pengunjungnya maksimal. Ya. Terus selanjutnya perkembangan setelah itu bisa diceritakan. Perkembangan itu sangat bagus, seperti kayak klub-klub mobil, Ya. sepeda motor itu Event-event. banyak berkunjung di sini, event-event mengadakan event di sini seperti itu. Sangat luar biasa perkembangannya, pengunjung dari jauh juga mulai sangat banyak. Itu kan pertama yang banyak kan wisata lokal. Wisata Sekarang lokal. justru wisata jauh dari Bali. Oh, sempat dari luar pulau juga. Iya. Karena waktu itu saya juga pernah mendengar dari memang saat itu wisata favorit adalah Jurang Senggani karena alamnya yang jelas masih alami. Jadi ada dukungannya banyak alam, kemudian wisata air terjun, dan itu kan tidak didapatkan di daerah lain. Dan Aksesmu itu juga bagus. iya, dan itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Iya. Dan sampai sekarang. Nah,
Di perjalanan ketika Jurang Senggani menjadi wisata favorit itu berapa income yang didapat oleh kelompok itu? Kalau rata-rata lah per Dari hari. awal sampai 2018. Ya berapa Gini, orang? berkaitan dengan income, memang kita kan berdasarkan penghasilan itu kan ada kerjasamanya Mas ya. Ya. Ada kerjasama dari pihak perhutani daerah dan desa. Bahkan untuk pengelola sendiri kan di bawah naungan pemerintahan desa. Ya. Jadi untuk pembagian itu memang kalau bagi pengelola itu sebenarnya tidak seberapa Mas. Tidak seberapa. Tidak seberapa karena memang tujuan awal mungkin di awal-awal ini kita belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal khususnya kelompok. Yang penting wisata yang ada di Jurang Senggani khususnya berjalan. Berjalan dulu ya. Target utama Ya, berjalan dulu target ya. utama berjalan dulu, berkaitan hasil nanti mungkin toh dengan adanya kita tetap bekerja keras untuk mengembangkan wisata, mungkin di belakang-belakang walaupun mungkin kami selaku pengelola belum bisa merasakan hasil yang maksimal, mungkin anak cucu kita besok yang bisa merasakan. Mungkin itu tujuan awal. Iya. Karena gini, berkaitan dengan hasil, karena kita dibagi beberapa pos ya, mungkin dari pihak perhutani untuk perjanjiannya PKS-nya Ya. 30% untuk perhutani, 20% untuk daerah, 50% untuk desa. Nah, sedangkan dari pemerintahan desa dikembalikan lagi ke pengelola itu 80%. Dari 50%. ya 50% dijadikan 100%, dikembalikan ke pengelola itu yang 80%. Ya. Jadi karena ya untuk akhir-akhir ini kan memang anggota kami, anggota Pok Darwis itu dibandingkan awal mula perintisan dan yang sudah berjalan ini perkembangannya sangat luar biasa Mas. Jadi di awal sekitar 12 orang untuk perintisan, akhirnya dengan adanya wisata ini mungkin teman-teman pemuda yang lain itu berminat untuk ingin mengembangkan wisata yang ada di Jurang Senggani. Sampai sekarang anggota kami Pok Darwis itu sekitar 34 anggota. Dari Dari awalnya putra desa ya? 12. Dari 12 orang. 12 orang. Oh ya. Jadi dengan adanya rintisan ini mungkin dari teman-teman pemuda khususnya itu kan punya inisiatif, punya kemampuan atau punya keinginan untuk bersama-sama mengembangkan wisata. Gitu. Kepinginnya daerah khususnya di pegunungan ini jangan kalah dengan daerah perkotaan gitu. Mungkin teman-teman punya motivasi atau punya gambaran seperti itulah. Kalau ngomong masalah hasil, kami mohon maaf. Nomor 10 berarti ya. Kalau gini aja, Ya. kalau kita ngomong hasil penjualan tiket masuk itu maksimal berapa yang dapat Per hari. per hari? Per hari ya kita gini Mas, kalau per hari kalau sebelum Covid itu ya mungkin per hari rata-rata 100 sampai 200 pengunjung lah. Kalau weekend itu mungkin lebih bisa 500 sampai 700 itu weekend. Mungkin di hari-hari biasa mungkin 100 sampai 200 pengunjung. Dan itu artinya dalam tanda kutip bisa untuk menghidupi menghidupi kelompok, menghidupi yang lain. Secara keseluruhan. Untuk biaya operasional bisa itu angka ya, segitu. kalau masalah itu kita bisa pisahkan Mas. Kita bisa pisahkan sebagai pengelola. Soalnya sudah komitmen kami sebagai Pok Darwis, jangan mikir upah dulu, jangan mikir hasil dulu. Bagaimana caranya supaya pengunjung itu tetap bisa menikmati dengan nyaman. Kalau masalah hasil nanti belakang aja lah kita pikir gitu. Maksud saya gini, dengan pemasukan itu operasional di lahan yang begitu luas ini bisa tercukupi gitu artinya. Ya, insya Allah bisa Mas. Bisa ya. Karena sifat kami dari pengelola. Artinya kan bisa mandiri. Ya, bisa mandiri. Maksud saya itu bisa mandiri ya. Alhamdulillah bisa. Oke. Setelah tadi di awal ada cemoohan ya dari orang-orang seperti itu, kemudian apa yang diimpikan teman-teman Pok Darwis ini bisa terwujud, berjalan bahkan menjadi tempat yang favorit. Nah, apa tanggapan mereka yang dulu mencemooh itu gimana? Responnya gimana? Apa ya malah ikut-ikutan atau tetap melok gabung atau gimana? Gitu ya. Ya ada yang ikut gabung juga. Sampai gitu. seperti itu ya. Iya. Tapi jenengan terima itu. Ya tetap siapapun kalau ikut gabung. Kami sebagai kelompok tidak menolak dari siapa yang mau ikut silahkan lah. Toh itu juga masyarakat kami, terus masyarakat sekitar. Kalau berarti
dia ingin bergabung dengan kami berarti juga punya Kemauan. tujuan atau kemauan yang mungkin kedepannya punya harapan yang lebih besar kan mungkin. Oke. Perkembangan luar biasa ya, dan sekarang di zaman sekarang, di era sekarang, Ya. di era pandemi, Di kita era ngomong pandemi. Otomatis dengan adanya pembatasan kegiatan, penutupan tempat wisata ini, apa sih yang dirasakan oleh teman-teman Pok Darwis? Bisa ceritakan? Ini iya sangat terasa Mas, sangat terasa dengan adanya COVID. Ya. Soalnya yang pertama mesti terasa pengelola itu sebelum adanya COVID sedikit-sedikit ada pemasukan Ya. untuk beli rokok atau beli apalah, beli kopi untuk biaya bersih-bersih. Itu sebelum COVID itu bisa menyisihkan untuk itu, tapi dengan adanya COVID ini ya mungkin itu sudah aturan dari pemerintah, mau apa lagi. Dengan adanya COVID ini terus terang untuk kami selaku pengelola sangat merasakan, dan kami berharap supaya COVID ini cepat pulih dan cepat segera dibuka kembali. Kalau terus-terusan begini, bagaimana nasib kami selaku Pok Darwis untuk Ya. pengelola wisata? Oke. Itu mungkin Oke. itu Mas. Saya pernah mendengar untuk biaya operasional bersih-bersih saja mencapai jutaan rupiah. Iya. Nah, terus kalau itu sekarang nggak ada pemasukan, dari mana itu? Ya, bisa dilihat aja Mas. Bisa dilihat dengan adanya COVID dan belum adanya COVID dulu. Mungkin belum adanya COVID kita bisa menyisihkan anggaran atau bisa menyisihkan dana untuk biaya bersih-bersih. Berapa Pak yang dikeluarkan untuk operasi bersih-bersih Bersih itu? saja. Itu kita nganu Mas. Istilahnya kita bikin persenan untuk biaya operasional dan biaya bersih itu biaya kita ambil dari persenan, dari penghasilan. Kita tidak menetapkan sekian juta enggak. Jadi berdasarkan hasil Ya. untuk biaya operasional dan bersih-bersih itu. Oke. Kalau sekarang tidak ada hasil, terus kan pasti mengeluarkan. Nah, itu. Nah, kalau tidak ada hasil, mungkin ya kita kerja di luar, hasilnya sebagian untuk ngopi atau rokok beli-beli sendiri. Oh. Dan untuk bersih-bersih itu Ya, kita pun kerja bakti, Mas. Kerja bakti. Kerja bakti. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Otomatis merogoh kocek Iya, sendiri. merogoh Ya. kocek sendiri. Iya. Iya. Dengan inilah saya berharap semoga khususnya wisata-wisata dan khususnya di wisata Jurang Senggani, kami mohon dengan adanya COVID ini ada kebijakan dari pihak pemerintah segera dibuka kembali untuk wisata yang ada di Jurang Senggani khususnya. Nanti kalau terlalu larut, terlalu gimana ya, yang jelas bagaimana nasib khususnya kelompok kami, bagaimana nasib wisata kami. Padahal kan wisata kami kan wisata alam. Iya. Dan sangat luas sekali untuk bahkan untuk biaya operasional itu pun luar biasa. Luar biasa. Itu pun kalau tidak ada teman-teman selaku Pok Darwis, selaku kelompok itu tidak ada kesadaran untuk ke situ, mungkin sudah dari tahun-tahun kemarin sudah ambruk lah. Sudah ambruk. Ya, Iya, tidak ada karena kesadaran dari teman-teman. benar. Beberapa fakta di tempat-tempat wisata dadakan itu ya memang kalau tidak diperkuat dari dalam memang banyak terjadi contohnya. Bagi masyarakat yang berjualan, Berjualan gimana? Itu juga bisa merasakan. itu gimana itu? Bisa Ada diceritakan? berapa orang yang di sini jualan dulu? Kalau di sini 6 atau 7 iya. orang. Oke. Itu penghasilannya dari mana kalau nggak ada pengunjung itu? Ya di rumah Mas, mungkin cari hasil yang lain. Kerja di luar. Kerja di luar, mungkin ya buruh-buruh apa gitu. Oke. Pernah sempat nggak ada keluhan? Caranya ini tak percaya atau gimana? Ada keluhan nggak? Keluar dari Iya, dagang-dagang. Kalau pedagang itu gini Mas, khususnya di pedagang yang ada di Jurang Senggani, mungkin ya sudah komitmen juga dari kerjasama dengan kelompok ya. Kalau memang itu sudah aturan, kita tetap menerapkan aturan. Cuma ini mulai buka warung mungkin mulai hari ini karena mungkin dia sebagai warung itu merasa sudah bosan dengan terlalu lama libur mungkin. Dia 1 nekat tahun. ya, dia nekat untuk tetap buka. Tapi untuk melayani warga sekitar, Warga gitu. sekitar. Iya, Karena memang nggak mungkin ada pengunjung. Iya, pengunjung pun kan ya sudah nggak terlalu ada kan, mungkin ya daripada nggak buka aja kan. Daripada kadaluarsa. Iya Mas. Kan Itu soalnya yang luar makanan. biasa gini Mas untuk berkaitan COVID. Ya. Pada saat itu di Desember tanggal 19. Nah sebelumnya Tahun? itu
2020 kan 20. kita mulai diberlakukan untuk tutup PSBB. semua kan, 2019, PSBB ya. tanggal 19 kalau tidak salah, tanggal 19 Desember itu tutupnya. Nah sebelum itu dari teman-teman khususnya warung-warung itu sudah mempersiapkan belanja untuk persiapan tahun baru. Tahun baru, Iya, betul. untuk menyambut tahun baru. iya. Setelah belanja sudah luar biasa belanjanya, akhirnya ada peraturan daerah atau peraturan pemerintah Ya. tanggal 19 diberlakukan PSBB itu akhirnya nelongso lah. Oh, artinya sudah terlanjur belanja, Iya, mengeluarkan iya. uang untuk modal. Itu Harapannya ada ledakan di tahun baru, Iya. Baru ya. Iya. seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ternyata Ternyata itu ada aturan pemerintah yang tidak boleh dilanggar. Akhirnya ya wis dengan nelongso lah. Kami sebagai pengelola juga kasihan dengan saudara-saudara yang buka warung itu. Mau apa lagi, kami pengelola ya tidak bisa berbuat apa-apa kan itu intinya. oke, jadi memang ya COVID itu berdampak pada semua. Iya, berdampak. Dan utamanya memang di sektor pariwisata. Karena apapun itu wisata itu membutuhkan pengunjung. Tapi kalau sudah tidak ada pengunjung, ada pembatasan otomatis seperti itu. Nol lagi. Iya, ngenol lagi. Babat lagi lah. Kalau sudah gini mulai babat lagi. Ya. Kalau menurut saya wisata alam itu kan luas. Tidak seperti di Wisata ruangan. buatan atau wisata ruangan. buatan. di kafe, Jadi, atau- Kalau menurut saya, ya kalau saya sebagai pengelola harapannya ya dibuka wae kan. Kalau menurut panjenengan gimana? Ya, Yang kalau ingin menurut Anda sampaikan kepada pemerintah. kalau menurut kami berharap pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Tulungagung, Ya, eh, secara keseluruhan lah, nggak Ya. apa-apa. kalau secara keseluruhan, alhamdulillah kalau bisa itu, kami berharap karena memang kami sebagai kelompok dan masyarakat sekitar itu mengharap dengan adanya wisata ini atau kita juga bertumpuan di wisata ini, kami berharap segera dibukalah kebijakan dari pemerintah atau kalau tidak bisa dibuka, paling setidaknya kami selaku kelompok ada kebijakan atau ada solusi dari pemerintah bagaimana untuk mempertahankan khususnya teman-teman Pok Darwis gitu. Entah apalah itu bentuknya, yang penting ada sifatnya bagaimana untuk mempertahankan khususnya Pok Darwis kelompok. Oke, berarti selama ini tidak ada bantuan yang bersifat stimulan atau kompensasi dari pemerintah daerah atau pihak terkait. Ini sekedar untuk biaya operasional gitu. Tidak. Insya Allah belum, Ya. insya Allah belum. Semoga dengan adanya siaran ini atau dengan adanya acara ini, mungkin lewat acara ini mungkin pemerintah bisa melihat, bisa mendengarkan keluhan kami selaku pengelola wisata khususnya wisata alam yang ada di Jurang Senggani. Kami sangat berharap dari pemerintah supaya segera buka wisata yang ada di Jurang Senggani. Kalau tidak dibuka atau masih ada perpanjangan lagi, ada kebijakan-kebijakan yang lain lah untuk khususnya pengelolaan atau untuk pengembangan yang ada di wisata. Soalnya untuk pengembangan atau untuk perawatan, untuk pembenahan ini yang jelas membutuhkan biaya yang luar biasa Operasional. untuk operasionalnya. Mungkin itu. Seandainya gini Pak, kebijakan itu dari pemerintah misalkan ada, Ya, wisata dibuka, tetapi pengunjung dibatasi. Apakah itu sebuah satu solusi? Kalau menurut panjenengan bagaimana? Apakah setuju? Katakanlah gini, ini kan kapasitas besar. ya. Pengunjungnya hanya boleh 50 tapi dengan menggunakan prokes yang ada. Apakah itu membantu? Kalau cuma 50 lebih baik tetap tutup aja kan tetap bisa masuk Mas. Kalau coba kita batasi 50 orang atau misalnya kita sekarang posisi sekarang ini masih tutup Mas. Kita pun di depan kita adakan penutupan. tutup. Cuma sampai sekarang wisata bisa masuk karena ya mungkin jalur kami jalur umum kita tidak bisa untuk menutup total. Jadi untuk pembatasan khususnya untuk 50 orang lebih baik ditutup aja lah. Nggak usah ada kebijakan untuk yang 50 orang. Kalau dibatasi 50% dari pengunjung kami bisa. 50% dari pengunjung biasanya. Iya, itu bisa. Ya, mungkin dengan alasan gimana kalau 50% dari pengunjung mungkin kami bisa melaksanakan. Tapi untuk dibatasi 50 orang pengunjung lebih baik ditutup aja daripada ada pembatasan seperti itu. Oke, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah ini karena segala sesuatu itu pasti punya solusi terbaik. Gitu. Oke, baik Mas Pardi dan Mas Kari ya. Ya. Terima kasih atas Bincang-bincangnya. perbincangan kita kali ini dan
Semoga apa yang diceritakan dari awal sampai akhir ini memotivasi semua pihak. Dalam arti Amin. mereka bisa mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita ini. Dan yang terpenting adalah harapan kelompok bagi pemerintah, karena ini merupakan stakeholder ya, dan itu juga merupakan sarana untuk mengenalkan potensi khususnya Ya, Kabupaten Temanggung kepada daerah luar. Terima kasih atas pertemuannya, terima kasih Mas Arni, Mas. Sama-sama, Mas. Dan demikian pemirsa DNA Show, semoga menginspirasi. Ya. Tetap bersama DNA Show, always connected with you. Tepuk tangan Mas.